Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Tuhan sudah memimpin, menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Dan kesempatan di hari baru ini, kami mau pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, jamah hati kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 10-11. Tertulis demikian. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa bersyukurnya kita boleh bangun pagi hari ini dalam kasih karunia Tuhan. Kita semua patut bersukacita karena Tuhan baik dan begitu mengasihi kita. Ia memberikan kita berkat-berkat-Nya, dan salah satu berkat yang kita terima adalah berkat pengampunan. Karena pengampunannya, kita bebas dari segala perasaan bersalah dan semua tuduhan. Karena pengampunannya, kita dapat melangkah dalam sukacita dan kemenangan. Apapun situasinya, rasa bersalah bisa menjadi beban berat yang menghambat langkah kita. Jika tidak ditangani, itu bisa menggerogoti kita dan menyeret kita mundur, menghambat kita untuk maju. Kita bahkan mungkin menghindari orang lain untuk menyembunyikan rasa bersalah kita. Atau kita bertindak tidak rasional karena perasaan bersalah kita itu. Tapi syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya membebaskan kita. Dan Tuhan tidak hanya membebaskan kita dari rasa bersalah, tapi Ia memberikan kita pengampunan yang sempurna. Dalam Yohanes 8 ayat 10-11 ini, kita membaca bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan pengampunan kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa zina. Perempuan ini tertangkap basah dalam perzinahan dan dibawa kepada Tuhan Yesus oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di hadapan banyak orang yang mengecam dan hendak menghukum perempuan ini, Tuhan Yesus berkata, "Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan melempar batu lebih dulu." Tapi satu demi satu orang yang ada di situ pergi. Tidak ada yang menghakimi wanita itu. Dan Tuhan Yesus pun tidak, sekalipun dia suci tanpa dosa. Tuhan justru menunjukkan belas kasihan dan pengampunan. Pengampunannya adalah bukti nyata dari kasih karunia Tuhan kepada kita. Dari kisah ini kita mendapatkan beberapa rema yang penting. Yang pertama, pengampunannya membela kita. Tuhan Yesus adalah pembela kita yang paling setia. Ia bukanlah penuntut yang menuduh, melainkan penyelamat yang memberikan pengampunan dan pembebasan. Yang kedua, pengampunannya mengubahkan kita. Ada kuasa dalam pengampunannya. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pengampunan Tuhan tidak hanya menghapus dosa-dosa kita, tapi juga mengubahkan hidup kita. Tuhan mengajak kita untuk meninggalkan gaya hidup berdosa dan menjalani hidup yang menyenangkan hati-Nya. Pengampunan Tuhan merupakan panggilan untuk kita hidup kudus, hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Yang ketiga,
Pengampunan membuat kita bersukacita. Pengampunan Tuhan membuat hati kita dipenuhi dengan sukacita dari sorga. Kita bukan lagi orang-orang yang tertuduh, tapi orang-orang yang sudah ditebus, diampuni, dan dibenarkan. Karena itu, saudara, kita yang sudah diampuni, mari kita jalani hidup dengan hati yang bersyukur dan bergembira karena kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melangkah dalam berkat pengampunan merupakan panggilan yang indah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Terimalah pengampunan Tuhan dengan iman. Jangan lagi ada rasa bersalah dalam hati kita. Tinggalkan hidup yang berdosa oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus-Nya, dan berjalanlah dalam kasih, sukacita, dan pengampunannya. Dalam pengampunan Tuhan, kita menemukan kehidupan yang baru, penuh dengan berkat dan pengharapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang bersukacita karena pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bukan saja dibebaskan dari rasa bersalah, tapi Tuhan mengampuni kami dengan sempurna. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu. Pengampunan-Mu membebaskan kami. Pengampunan-Mu memulihkan kami. Dan pengampunan-Mu memberikan kami sukacita, sehingga kami mampu melangkah dalam kemenangan, dalam keberanian, dalam iman dan pengharapan. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami senantiasa Tuhan mampukan untuk hidup berubah seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, pimpin kami dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam segala hal yang Tuhan percayakan, agar semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permasalahan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat, ada pertolongan yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.